Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bagi saudara semua yang mendengarkan renungan pagi ini, bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, saudara diberkati Tuhan di sepanjang hari ini. Puji Tuhan, pagi ini kita bersyukur kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya saudara, mari kita berdoa. Kita mohon pimpinan Tuhan menyertai kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan pagi ini. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang telah menyertai hidup kami sepanjang malam. Juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah hidup kami hari ini oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu bagian dari ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan di sana. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Demikian jawab pembacaan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini saudara. Puji Tuhan, lewat kebenaran ini kiranya kita boleh diberikan pengertian untuk memahami bagaimana kita harus mempergunakan kesempatan kita sebaik-baiknya untuk memperhatikan jalan hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, topik atau tema renungan kita pada pagi hari ini adalah mendapatkan dunia tetapi kehilangan nyawa. Saudara yang dikasihi Tuhan, topik ini menarik karena memang tidak bisa kita sangkal. Di tengah situasi sulit yang kita hadapi saat ini, ada banyak orang yang mengalihkan perhatiannya untuk melihat kepada dunia dengan segala yang ada di dalamnya. Sehingga kita terkadang melupakan bahwa ada hal yang terpenting yang perlu kita perhatikan, yaitu kehidupan rohani kita. Yang sering kita lupakan, kita tinggalkan hanya untuk mengejar perkara-perkara dunia yang pada akhirnya olehnya kita akan binasa. Ada kisah saudaraku tentang seorang pedagang atau pekerja keras yang setelah bekerja keras dan berdagang dan dia menjadi seorang yang kaya, dia menumpuk hartanya dengan luar biasa, memiliki uang banyak, mempunyai tanah yang luas, beberapa gedung dan segala macam harta benda lainnya yang telah dimilikinya. Tetapi orangnya kikir saudara. Walaupun dia sudah memiliki segalanya, tetapi dia tidak pernah berbagi dengan siapapun. Dia hanya menumpuk segala harta benda itu bagi dirinya sendiri. Dan ia ingin menjalani kehidupan itu dengan nyaman, dengan tenang. Untuk itu dia merancangkan segala sesuatu supaya hatinya bisa tenang, supaya hidupnya bisa bahagia dengan dirinya sendiri. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah dia melakukan semuanya itu, lalu ia berhenti mengumpulkan harta benda, lalu dia beristirahat dengan tujuan untuk menikmati semua yang telah dia capai itu. Pada saat dia melakukan semua itu, pada saat dia memulai beristirahat dari semua aktivitasnya, saat itu juga malaikat maut muncul di hadapannya. Malaikat ini muncul untuk mencabut nyawanya. Seketika itu juga, betapa terkejutnya dia ketika dia melihat malaikat maut itu. Lalu ia pun berusaha dengan segala upaya agar malaikat maut itu tidak jadi menjalankan tugasnya. Lalu dia berkata kepada malaikat itu,
bantulah aku malaikat, barang 3 hari saja, maka aku akan memberimu 1/3 dari hartaku. Itu yang dia katakan kepada malaikat maut itu. Tetapi malaikat maut itu menolak, dan dia mulai menarik nyawa si kikir itu, saudaraku. Lalu kemudian si kikir ini memohon lagi kepada malaikat maut itu, jika engkau membolehkan aku tinggal 2 hari saja, aku akan berikan kepadamu semua harta yang aku punya ini. Itu yang dikatakan kepada malaikat itu. Tetapi malaikat itu ternyata bukanlah malaikat yang gila harta, dan ia pantang menyerah, dan dia tidak mau mendengarkan suara orang tersebut. Bahkan ia menolak memberi tambahan 1 hari demi semua harta si kikir yang ditawarkan kepadanya. Akhirnya orang itu pun berkata untuk ketiga kalinya kepada malaikat maut itu, "Kalau begitu malaikat, tolong beri aku waktu untuk menulis sebentar saja. Ada pesan yang ingin aku tuliskan," dia katakan. Lalu malaikat itu pun mendengar keseriusan dari orang ini. Malaikat itu pun mengizinkannya untuk menulis sesuatu. Dan ternyata si kikir ini pun menulis dengan darahnya sendiri. Dan dia menuliskan, "Wahai manusia," dia katakan, "manfaatkanlah hidupmu. Aku tidak dapat membeli nyawaku walau dengan segenap harta yang aku punya yang banyak ini. Pastikan bahwa engkau menyadari nilai dari waktu yang engkau miliki itu." Itulah yang dituliskan oleh orang ini. Lalu ia berpesan kepada malaikat itu supaya tulisannya itu disampaikan kepada manusia yang lain yang hidup sama seperti dirinya. Setelah itu pun malaikat mencabut nyawanya, akhirnya dia pun mati, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hanya sebuah kisah bagi kita pagi ini untuk mengingatkan kita tentang bagaimana cara kita hidup. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kebenaran ini kita diajar oleh Tuhan pada kesempatan pagi ini untuk bisa mengerti bagaimana kerinduan hati Tuhan bagi setiap kita anak-anaknya. Yesus pernah berkata, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya itu?" Dan Paulus juga pernah berkata, "Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berlaku bijak untuk mengerti dan memahami bagaimana Tuhan menginginkan supaya kita benar-benar memperhatikan cara hidup kita di tengah-tengah situasi yang kita hadapi saat ini, yang penuh dengan kejahatan, yang kalau kita tidak bijak, kita akan terikat di dalamnya, dan olehnya kita akan tertuntun kepada kebinasaan. Mungkin kita akan berpikir mau mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan. Sesungguhnya itu tidak salah, saudaraku. Tetapi jika karena kita menginginkan semua itu dan ingin menggapai semua itu, kita melupakan bagaimana kita harus memelihara kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan, ini yang perlu kita waspadai. Jika itu terjadi, maka sesungguhnya kita sedang terpimpin kepada kebinasaan. Dan itu yang diinginkan oleh setan. Oleh karena itu jagalah dirimu, saudaraku. Ya, jangan engkau sampai dibutakan oleh harta duniawi yang tidak bernilai apapun bagi dirimu ketika malaikat maut itu datang untuk mencabut nyawamu. Jika engkau dikarunia harta, kekayaan oleh Tuhan, mari saudaraku, bersyukurlah atas semua itu karena itu anugerah Tuhan. Dan pergunakan semua apa yang Tuhan beri bagi dirimu sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuaskan hasrat dan keinginan kita sendiri. Maka kita pun akan mampu
berkata seperti Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati keuntungan. Apapun yang kita dapatkan, itu anugerah Tuhan bagi kita. Dan mari kita pergunakan itu untuk membekali hidup kita. Benar-benar hidup di dalam Tuhan. Benar-benar hidup memuliakan Tuhan. Dan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang yang merindukan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan kiranya menolong kita semuanya mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Dan Tuhan kiranya juga memimpin kehidupan saudara dalam segala hal yang ingin saudara lakukan di sepanjang hari ini untuk bisa fokus memperhatikan kehidupan rohani yang semakin hari kiranya semakin berkenan kepada Tuhan, yang olehnya kita semakin tertuntun memahami, mengerti rencana dan kehendak Tuhan, sehingga apapun yang kita ingin capai, kita tidak terikat di dalamnya. Kita tahu ada hal yang lebih penting dari sekedar pencapaian dunia ini, yaitu pemeliharaan hidup rohani kita yang baik di hadapan Tuhan, yang menuntun kita kepada keberkatan Tuhan baik di dunia ini, juga untuk kehidupan yang akan datang, hidup kekal di dalam Tuhan, yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang bijak mempergunakan waktu kita, dan bijak mengerti kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan-pergumulan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara kita semua yang mendengarkan renungan ini, supaya kita tidak hanya terfokus kepada apa yang ingin kita capai di dunia ini, tetapi kita juga perlu fokus kepada pencapaian rohani yang ingin kita dapatkan dari Tuhan, tidak hanya di dunia ini, tetapi juga untuk hidup yang akan datang. Tuhan memberkati saudara dimanapun mendengarkan renungan kita pagi ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami kepadamu pagi ini. Bersyukur untuk firman Tuhan yang masih bisa kami dengarkan dan kami renungkan. Berkati setiap umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini, sehingga kami boleh semakin dikuatkan di dalam iman, dibangunkan dalam kehidupan rohani kami. Berkatilah mereka yang lemah, kuatkan mereka Tuhan. Yang jatuh Tuhan angkat, yang berputus asa beri harapan kepada mereka, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan. Hamba terus mau berdoa untuk jemaat Tuhan, umat-Mu yang mendengarkan renungan pagi ini, yang bergumul karena sakit penyakit, baik mereka yang sedang bergumul di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan yang baik, ulurkan tangan-Mu jamah mereka, tolong mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka dari penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus. Juga umat-Mu pagi ini yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan di hari ini, berkati mereka Tuhan. Yang mengharapkan jodoh pun diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan juga diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan mereka di hari ini, Tuhan tetap menyertai, memimpin, dan memberikan semangat belajar bagi mereka semuanya, sehingga mereka pun boleh menggapai semua cita-cita mereka dengan baik hari ini. Hamba juga doakan buat umat Tuhan, yang pagi ini mereka bersyukur, bersuka cita karena mereka berulang tahun. Penuhkanlah sukacita mereka di dalam Tuhan, ajar mereka bersyukur karena semua itu adalah anugerah-Mu atas hidup mereka hari ini. Hamba juga berdoa untuk umat Tuhan yang sedang menghadapi pergumulan hidup yang sulit, yang berat, yang terbelenggu oleh persoalan kehidupan yang sulit, yang membuat mereka tidak berdaya, dan bahkan mungkin oleh kuasa setan dan kuasa gelap yang sedang mengikat, membelenggu mereka saat ini. Ketika mereka mendengarkan renungan dan doa ini, hamba mau berdoa bagi mereka, ulurkan tangan-Mu Tuhan. Jamah mereka, tolong mereka, lepaskan, bebaskan, dan berkati mereka semua pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya mau tetap berpesan, tetap semangat saudaraku. Jadi kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, jangan menyerah, dan mengucap syukur atas segala sesuatu, karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa hari ini. Itu komitmen kami.
Dan kalau saudara berharap renungan ini selalu menyapa saudara setiap pagi, bantu kami saudaraku dalam pengembangan pelayanan ini dengan selalu mau membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang supaya semakin banyak orang menonton dan beroleh berkat Tuhan. Itulah sukacita kami dalam melakukan pelayanan ini. Berikan komentar yang baik di link YouTube kami, juga like, subscribe bagi saudara yang belum melakukannya. Itu harapan kami. Tuhan memberkati saudara atas semuanya itu. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, pendeta di GKP Jemaat Khusus Horsa Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain tentunya. Tuhan memberkati hidup saudara di sepanjang hari ini. Shalom.